Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Rizka Sumi Aulia dengan NIM 125140179. Aku dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Siapa yang bilang belajar Google Spreadsheet itu sulit? Aku daripada bingung, mending kita belajar bareng aja. Tapi, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini supaya kita bisa belajar bareng di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang Google Sheet yang ada di Google. Nah, di sini kalian bisa langsung ke halaman Google kalian. Biasanya ada di bagian pojok kanan atas. Kalian bisa mengklik itu dan nanti dia akan muncul sheet ini. Kalian bisa klik. Nah, di halaman ini banyak sekali template-template yang bisa kalian gunakan. Misalnya template galeri ini. Nah, yang general, kalian bisa gunakannya untuk edukasi, kemudian untuk personal, untuk membuat to-do list misalnya, membuat schedule, terus travel planner, kemudian ada untuk work atau bekerja, dan bahkan untuk project management. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk ke halaman Google Sheet-nya. Kalian bisa mengklik blank spreadsheet ini atau halaman kosong yang ada pada Excel. Kalian klik dan kita akan langsung ke halaman utama yang ada di Google Spreadsheet-nya. Nah, bagaimana sih kita untuk memberi judul di file kita? Di sini ada yang namanya untitled spreadsheet atau itu untuk mengubah nama di file kita. Contohnya di sini saya akan mengubah namanya menjadi tutorial Google Sheet. Dan kalian bisa langsung untuk mengenter yang sudah kalian ketik tadi. Nah, di sini sudah langsung tersimpan di drive kalian. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk mengkontrol S ataupun meng-save-nya atau menyimpannya secara manual. Di bagian start ini kalian bisa mengkliknya jika kalian mau, dan fungsi start ini supaya file kalian mudah untuk ditemukan di Google Drive kalian. Di sini ada bagian move atau kalian bisa memindahkan file yang sudah kalian buat tadi ke tempat yang kalian inginkan, misalnya di folder yang sudah kalian buat sebelumnya ataupun akan dibuat gitu. Nah, perbedaan antara Microsoft Excel dan juga Google Sheet itu sebenarnya tidak jauh beda, hanya saja perbedaannya Google Sheet itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun asalkan dia memiliki akses internet. Nah, di bagian Google Sheet ini ada bagian yang namanya menu toolbar mirip seperti Microsoft Excel. Tidak jauh beda, misalnya menu file, kita bisa membuat file baru contohnya, terus membuka file baru, mengimport, terus mengcopy, meng-share ke orang lain, terus ada bagian email, lalu download, kemudian kita bisa mengubah namanya di sini ataupun bisa mengkliknya di bagian sini, dan shortcut pintasan yang bisa kalian gunakan. Kemudian ada bagian view. Di sini ada show, freeze, group, terus ada comment. Nah, di sini comment itu gunanya untuk ketika kalian membagikan file kalian ke orang lain itu bisa memberikan komentar terhadap file yang sudah kalian edit untuk perbaikan ataupun untuk saran dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kalian ingin file yang kalian edit tidak ada toolbar yang ada di sini, kalian bisa full screen toolbar yang mengganggu di atasnya. Nah, kalian bisa kembalikan di sini dengan klik SC. Nah, kemudian ada menu insert. Nah, menu insert ini menu yang paling banyak isinya gitu kan. Ada bagian cell, row, kolom, terus ada untuk membuat grafik maupun visualisasi data. Kalian bisa menambahkan gambar di sini ataupun bisa menggambar, kemudian bisa memasukkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Misalnya kalian mau mencari ataupun memasukkan fungsi zoom, average, count, dan banyak sebagainya. Nah, di sini kalian juga bisa memasukkan link atau kalian bisa memakai shortcut Ctrl K dan kalian bahkan dapat menambahkan emoji. Nah, di sini ada Smart Shapes, itu untuk file, calendar events, terus ada untuk tempat, finance, dan rating.
Nah, kemudian ada menu format, menu data. Menu data ini di sini ada banyak, bisa dilihat di sini. Ada data konektor, terus menu tools, terus menu extension, bahkan menu help. Nah, misalnya kalian di sini mau mencari bold, misalnya kalian mau menebalkan teks, itu langsung bisa tercari di sini. Kemudian misalnya kalian ingin membuat table atau pivot table. Nah, fungsinya untuk mempermudah kalian jika kalian ingin mencari ataupun menggunakan toolbarnya secara efisien. Nah, di bagian ini ada yang namanya toolbar. Nah, di sini ada tool untuk mencari, kemudian undo, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Z ataupun redo untuk mengembalikan editan yang sebelumnya, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Y, kemudian ada print, ada pen format. Nah, di sini untuk menzoomnya, misalnya kalian mau 125 nih misalnya, karena nggak kelihatan, ataupun kalau kebesaran kalian bisa mengecilkannya menjadi 90 ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini ada format as currency. Jadi kalian bisa mengubah formatnya di sini, ataupun untuk persen, terus mengecilkan nolnya, kemudian menambahkan nol, kemudian ada more format. Nah, di sini banyak sekali, bisa langsung automatic. Nah, di sini ada untuk nomor, koma, persen, scientific, terus accounting, financial, dan lain sebagainya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian di sini ada menu fontsnya. Kalian bisa mengubah fonts yang kalian inginkan. Di sini ada beberapa fonts yang sudah disediakan, ataupun kalian bisa menambahkan fonts yang kalian inginkan. Misalnya saya di sini ingin Poppins gitu, terus Dons. Oke, jadi filenya fontnya di sini sudah terganti menjadi Poppins gitu. Terus di sini ada font size-nya, kalian mau ukuran berapa, 36, di sini sampai 36, ataupun bahkan kalian bisa menambahkan sendiri, misalnya mau 56, itu bisa, teman-teman. Terserah mau berapa ukuran fonts yang kalian inginkan. Nah, di sini ada tool lain, misalnya tool untuk mengedit teksnya. Misalnya kalian mau menebalkan, kalian bisa pakai bold, miring, italic, kemudian mencoretnya bisa strike through. Nah, di sini ada text colornya, kalian bisa mengubah warna yang kalian inginkan. Banyak sekali warna-warna yang sudah disediakan, bahkan kalian bisa custom sendiri warna apa yang kalian inginkan gitu. Kemudian di sini ada fill color, itu untuk mengedit selnya supaya berwarna dan lain sebagainya. Di sini ada untuk tabel, kalian mau tabelnya penuh atau hanya tengah-tengahnya saja, atau hanya atasnya, sampingnya, bawahnya, ataupun tidak ada kotaknya gitu, atau tidak ada tabelnya. Nah, kemudian di sini ada rata teksnya, kalian terserah mau rata kanan atau rata kiri, bahkan rata tengah. Di sini ada menu untuk barisnya gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z itu dinamakan dengan kolom. Nah, di sini kan sampai Z. Misal kalian punya data yang banyak, kalian bisa tinggal klik kanan, terus kalian insert one column right, atau menambahkan ke bagian kanan gitu. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai banyak sekali angka, itu dinamakan baris ke samping. Sini kita mau bikin sebuah data. Di sini kita klik aja di sel satunya yang A1. Misalnya kita mau membuat data nilai mahasiswa. Kita klik, maksudnya kita ketik nilai siswa ya, teman-teman. Nilai siswa. Nah, untuk ke bagian samping sini ataupun ke bawah, kalian bisa menggunakan kursor kiri, ataupun kalau mau ke bawah, kursor kiri, kursor atas, dan itu. Ataupun bisa kalian pakai mouse kalian, tinggal kalian klik aja. Nah, kemudian kita isi sekali, kita bisa klik yang C ini, tahan sampai ke kolom yang kalian inginkan. Nah, di bagian pojok paling kanan, kalian bisa geser aja, dan itu akan merapikan si bentuk atau kotak dari ini, supaya tidak mepet dengan sel yang di sebelahnya gitu. Kemudian kita, nah di sini misalnya kita mau ngasih nama, kita klik dulu lalu kita kasih nama pada sel tersebut. Misalnya di sini aku mau ngasih nama
bisa langsung menggunakan sama dengan itu untuk menjumlahkan bagian mana yang ingin kita jumlahkan atau kita rata-ratakan. Nah, di sini karena kita ingin menjumlahkan nilai, kalian bisa langsung mengklik yang ada di data ini, atau kalian bisa mengisinya secara manual gitu. Misalnya dari sini, kemudian kalian tahan dan lock sampai ke bawah data yang ingin kalian inginkan gitu. Terus kalian enter dan ini hasilnya. Terus ini kan hasilnya udah ada ya, misalnya kalian salah input di nilai-nilai yang udah kalian kasih di sini. Kalian mau ngeganti nilai si Dodi misalnya ke 98. Nanti akan otomatis menjadi berubah gitu nilainya, mengikuti data yang kita sudah instruksikan. Nah, contoh lagi, ini kan data yang kita jumlahkan hasilnya 444. Ketika kita ingin mengganti nilai si Berry karena kita salah input, kita bisa langsung mengaktifkan sel tersebut, kemudian kita menggantinya dengan nilai yang benarnya. Misalnya nilai Berry ini 84. Kita enter dan hasilnya nanti akan berubah. Begitupun rumusnya jika kalian memiliki data yang banyak. Nah, kemudian kita gunakan lagi data yang ada di nilai bahasa Indonesia ini. Misalnya, kan kita sudah masukkan sum tadi. Kita bisa masukkan kembali ataupun kita langsung bisa mengklik data yang ingin kita inginkan karena datanya sudah sesuai dengan data yang ada di sini. Kita langsung klik dan nilainya nanti akan berubah juga atau akan langsung menjumlahkan. Misalnya, nilai yang matematika tadi kan ada salah input. Terus nilai bahasa Indonesia Dodi juga ada yang salah input. Kita ingin mengganti nilainya lagi, jadi kita tinggal mengaktifkan saja sel tersebut dan kemudian kita langsung mengganti nilai tersebut. Nah, ini akan langsung otomatis berubah ya teman-teman. Karena kalau satu-satu itu butuh effort lebih, kita bisa langsung mengklik ini, kemudian ada tanda titik biru ini, kita taruh, kemudian ada tanda plus, kita langsung tarik ke sampingnya, jadi datanya juga akan secara otomatis langsung ikut berubah. Langsung tertera di sini, misalnya average ya teman-teman, average, terus dari nilai akan langsung merata-ratakan sendiri. Ada contoh sebuah data nilai siswa. Di sini kita akan mencari jumlah, rata-rata, nilai maksimum, dan kategori lulus atau tidak lulus, dan lain sebagainya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai jumlah, kita bisa menggunakan formula yang ada di Google Sheet-nya, itu menggunakan sum, average untuk rata-rata, dan maksimum, minimum. Tapi kalau yang lebih besar lagi, kita bisa langsung menggunakan sama dengan. Nah, fungsi dari sama dengan ini untuk menjumlahkan atau memberikan fungsi yang ingin digunakan. Misalnya di sini kita akan menjumlahkan nilai dari seluruh totalnya kan. Kita gunakan rumus sum, buka kurung, dari sel yang F4 ini kita bisa drag ke sampingnya sampai ke sel H4. Nah, langsung kita enter, nanti nilainya akan langsung keluar. Dan di sini ada autofill, di mana autofill itu jika kita ingin langsung drag aja ya teman-teman. Nah, nilainya akan langsung keluar otomatis. Kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya, di mana nilai rata-rata itu rumusnya yaitu average. Sama dengan average, buka kurung, klik selnya, bisa pakai kursor shift, kursor kiri, atau bisa langsung di drag menggunakan mouse kalian, kemudian enter. Nah, nilainya akan langsung keluar seperti ini. Nah, karena di sini banyak titik di belakang koma, dan kita ingin titiknya hanya ada 2 di belakang koma, kita bisa langsung menggunakan toolbar yang ada di sini, yaitu di kelas decimal place. Kita bisa menghilangkan titiknya atau menambah titiknya menjadi 2, ataupun tidak ada. Kemudian sini kita akan cari nilai max.
mencari nilai minimum, kita tinggal masukkan saja min, buka kurung, kemudian di shift kursor kiri, enter, kemudian kontrol enter. Nah, ini dia nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita akan mencari kategori lulus ataupun tidak lulusnya. Nah, kita gunakan fungsi if and untuk mencari kategori lulus atau tidak lulus. Sama dengan if and crucialnya. Nah, di sini kondisinya lulus atau tidak lulus. Jika lulus itu harus lebih sama dengan nilainya dari 75 gitu. Kemudian koma, kita klik lagi ini. Terus lebih besar sama dengan 75 juga. Nilai IPA-nya begitu pula 75, tutup kurung, beri kondisi lulus atau tidak lulus. Tutup kurung, enter. Nah, di sini keterangannya tidak lulus. Langsung bisa kita drag saja sampai bawah, hasilnya langsung akan keluar. Nah, di sini untuk mencari kategori cukup baik, top baik, kemudian sangat baik, itu kita bisa menggunakan rumus switch. Sama dengan switch, buka kurung, nilai kondisinya true, koma, jumlah dari rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 90, itu artinya sangat baik. Lebih besar sama dengan 80 artinya baik. Masukkan lagi soalnya lebih besar sama dengan 70 artinya kondisinya cukup. 60 itu lalu kita tambahkan nilai tidak valid. Itu kurang, enter. Nah, sini sudah ada keterangannya cukup baik, cukup baik, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mencari nama depan. Terus spasi. Nah, misalnya itulah di belakang. Kita select dikasih lewat kalau oke. Nah, supaya datanya rapi, kita pindahkan aja ke bagian sini. Oke. Karena ini masih karena ini masih terlalu ke kiri, kita pindahkan supaya dia ketemu dengan merge cell. Oke. Lalu kita mau ngasih warna. Lalu kita mau memberi warna bagi yang lulus ataupun tidak lulus. Misalnya lulus itu warna hijau ataupun tidak lulus itu warna merah gitu. Nah, kita tinggal blok aja. Blok, kemudian kita cari conditional formatting. Nah, di sini kita pilih di format rules ini text is actually. Jadi kita ketik tidak lulus itu nih, kita kasih warna, misalnya warna merah, enggak, warna ini ya, dan gitu kan. Nah, kita tambah add another rule, kita pilih lagi text is actually ini, kita ketik lulus dan kita kasih warna hijau. Yes, hijau kayak gini. Oke. Nah, gini, jadi kita tahu mana yang lulus, mana yang nggak lulus secara visualisasi gitu kan. Nah, di sini kita mau kasih lagi nih, misalnya yang cukup baik, sangat baik, itu kita kasih warna Magiku kali ya. Sangat baik itu warna hijau sage kah?
kita tambah lagi. Baik, itu kita kasih warna terus cukup ya. Nah, contoh lagi di sini, jika kita mau membuat grafik dari data-data ini, kita bisa Ctrl A, kemudian kita ke menu Help ini supaya lebih mudah. Kita langsung aja ketik chart. Nah, nanti dia akan keluar sendiri dan kita bisa mengcustomize-nya seperti ini. Ada setup dan juga customize. Nah, di sini aku mau yang line chart aja. Taruh di bawah ini. Nah, kalau kita mau ngasih grafik di samping kanannya atau di samping datanya, kita masukin rumus sama dengan line, buka kurung, kita klik selnya, kemudian kita masukkan chart type-nya. Di sini aku mau pakai yang line, kunci, kemudian kita kasih warnanya. Ini koma ya teman-teman. Line, terus kita kasih color warnanya, terus aku mau kasih warna green, hijau, kurung kurawal, tutup. Oke, langsung kita drag aja. Ini kita drag aja ke bawah. Oke, jadi itu dia tutorial Google Sheet singkat dari aku. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini supaya kita bisa belajar bareng di video selanjutnya. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.